Di hari ulang tahunku, pria yang kucintai berlutut untuk melamarku, hanya untuk tertawa kencang dan menyebutku bodoh. Reaksiku jadi konten viral yang menghancurkan. Mereka pikir aku akan menangis di pojokan. Tapi, benarkah begitu? Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Suasana di dalam kafe malam itu benar-benar terasa berbeda. Lampu-lampu gantung kristal yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan yang hangat, melukis pantulan indah di setiap sudut ruangan. Balon-balon udara tertata rapi di sudut, dan kelopak bunga mawar merah ditaburkan di lantai, seolah menciptakan jalan setapak khusus menuju sebuah panggung kecil yang diletakkan persis di tengah ruangan. Ini adalah hari ulang tahunku yang ke-25. Sebuah usia yang terasa sangat matang. Aku berdiri di sana, di tengah keramaian yang mewah itu, namun perasaanku justru campur aduk. Rasa gugup yang intens menyelimuti hatiku sejak sore tadi. Aku meremas ujung gaun gamisku yang lembut, berusaha menyalurkan kecemasan yang tidak beralasan ini. Radit, kekasihku yang sudah mendampingiku selama 3 tahun terakhir, bersikeras untuk merayakan momen spesial ini di tempat yang sangat mewah. Aku bukan tipe wanita yang menyukai kemewahan atau pusat perhatian yang berlebihan. Aku lebih nyaman duduk di rumah dengan secangkir teh hangat dan buku. Namun, aku tidak tega untuk menolak melihat antusiasme Radit dalam mempersiapkan semua ini, mulai dari memilih kafe, mengatur dekorasi, hingga mengundang semua teman kami, membuatku merasa dicintai. Radit malam itu terlihat sangat tampan. Ia mengenakan kemeja rapi yang membalut tubuhnya, berdiri di atas panggung kecil, dan memegang mikrofon dengan aura percaya diri yang selalu aku kagumi. Senyumnya begitu merekah lebar, senyuman yang persis sama saat aku pertama kali jatuh hati padanya bertahun-tahun yang lalu, saat kami belum memiliki apa-apa. Di sekeliling kami, teman-teman Radit dan beberapa teman baikku sudah berkumpul. Aku melihat Yanita berdiri tidak jauh dari panggung, sibuk mengatur ponselnya, memastikannya dalam posisi siap merekam. Aku berpikir, mungkin Yanita ingin merekam momen ulang tahun ini sebagai kenang-kenangan yang manis. Aku membalas senyumnya sekilas, tanpa curiga. Tiba-tiba, musik akustik yang romantis mulai mengalun lembut, perlahan meredam suara percakapan para tamu undangan yang hadir. Jantungku mulai berdegup kencang. Iramanya terasa tidak normal di dalam dada, seolah ia punya firasat bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan segera terjadi. Radit mulai berbicara. Suaranya terdengar berat dan berwibawa melalui pengeras suara. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah datang. Lalu, matanya yang hangat terkunci menatapku, seolah hanya ada kami berdua di ruangan itu. Radit memulai ceritanya. Ia menceritakan ulang perjalanan cinta kami dari awal. Ia menggambarkan bagaimana aku adalah wanita paling sabar yang pernah ia kenal. Wanita yang selalu ada di sampingnya saat ia merintis karir dari titik nol, saat ia belum punya mobil bagus, dan saat dompetnya masih sangat tipis. Kata-kata Radit mengalir begitu manis dan menyentuh ulu hati. Aku merasakan mataku mulai memanas. Air mata haru mendesak, ingin keluar. Aku teringat masa-masa sulit itu, saat aku harus menyisihkan gaji bulananku secara diam-diam untuk membantu tambahan modal usahanya. Saat aku dengan senang hati membawakan bekal makan siang ke kantor kecilnya, agar ia bisa berhemat dan uangnya bisa diputar kembali untuk bisnis. Semua pengorbanan kecil itu, semua penantian panjang itu, terasa terbayar lunas malam ini. Radit tidak melupakannya. Radit menghargai setiap tetes keringat dan air mataku. Suasana semakin hening ketika alunan musik perlahan meredup total. Radit turun dari panggung dan berjalan perlahan, mantap, mendekat ke arahku. Semua mata tertuju pada kami berdua, dan aku bisa merasakan sorotan lampu kafe yang terasa begitu terang. Yanita terlihat semakin sibuk mengarahkan kamera ponselnya,
memastikan tidak ada satu detik pun yang terlewat. Radit berhenti tepat di hadapanku, menatapku dalam-dalam. Tatapan itu begitu tulus, penuh dengan cinta, penuh dengan harapan masa depan. Lalu, tanpa aba-aba, ia menekuk satu lututnya, merendahkan tubuhnya di hadapanku. Suara pekikan tertahan terdengar dari beberapa tamu wanita. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Radit merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Dengan gerakan yang sangat perlahan, ia membuka kotak itu. Sebuah cincin bertahta berlian berkilauan di bawah sorot lampu kafe. Cincin itu begitu indah, jauh lebih indah dari apapun yang pernah kubayangkan. Seluruh tubuhku gemetar, terasa lemas oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Radit menatap mataku sekali lagi dan mengucapkan kalimat yang sudah lama, sangat lama, aku tunggu-tunggu. Ia memintaku untuk menjadi pendamping hidupnya, menjadi satu-satunya wanita yang akan menemaninya hingga tua nanti. Suara Radit terdengar bergetar, seolah ia juga sedang menahan tangis haru yang sama denganku. Aku tidak bisa lagi membendung air mata. Butiran bening itu mengalir deras, membasahi pipiku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di seluruh dunia malam ini. Di hadapan teman timangku, di hari ulang tahunku, pria yang kucintai melamarku dengan cara yang begitu romantis dan tulus. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku menurunkan tanganku dari wajah, menampilkan senyuman paling manis yang kumiliki. Meskipun bibirku masih bergetar hebat, dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan, aku menjawab lamaran itu. Iya mas, aku mau menikah denganmu, kataku. Aku bersedia menghabiskan sisa hidupku bersama pria ini. Ruangan itu seketika pecah oleh suara tepuk tangan meriah. Teman-teman kami bersorak, mengucapkan selamat dengan riang gembira. Aku mengulurkan tangan kiriku, membiarkan Radit menyematkan cincin indah itu di jari manisku. Aku merasa duniaku telah mencapai titik paling sempurna. Semua keraguan, semua lelah yang kurasakan selama 3 tahun berjuang bersamanya, semua penantian panjang itu bermuara pada momen surgawi ini. Aku membayangkan masa depan yang cerah, membangun rumah tangga bahagia bersama Radit, merawat ibu Puji bersama-sama, dan memulai hidup baru. Aku menatap wajah Radit, menunggu ia bangkit dan memelukku, mengunci kebahagiaan ini selamanya. Namun, di detik-detik terakhir sebelum cincin itu benar-benar menyentuh kulit jariku, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Sudut bibir Radit, yang tadinya menyunggingkan senyum harus senyum, yang membuatku yakin pada ketulusannya tiba-tiba berubah bentuk. Ada kilatan yang tidak bisa kujelaskan di matanya. Itu bukan tatapan cinta. Itu adalah tatapan mengejek, dingin, dan penuh perhitungan. Waktu seolah berhenti berputar. Tepat ketika cincin itu nyaris melingkar di jari, tanganku merasakan tarikan yang kuat. Cincin itu ditarik kembali oleh Radit, menjauh dari jangkauanku. Senyuman manis di wajah Radit lenyap seketika, digantikan oleh tawa yang meledak keras, memekakan telinga. Radit bangkit berdiri dengan cepat, menjauhkan kotak cincin itu dariku, sambil terus tertawa terbahak-bahak. Aku terpatung. Tanganku masih terulur di udara, kosong dan hampa. Otakku masih berusaha memproses perubahan situasi yang begitu drastis dalam hitungan detik yang terasa seperti bertahun-tahun. Suara tepuk tangan yang tadinya meriah kini berubah menjadi riuh rendah tawa yang sangat menyakitkan. Radit berteriak lantang, menunjuk wajahku yang masih basah oleh air mata haru. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah lelucon. Ia bilang, ini hanya sebuah prank besar. Dasar bodoh, aku cuma bercanda. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hati. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut pria yang baru saja berlutut di hadapanku. Radit menyebutku bodoh karena begitu mudah percaya bahwa pria sepopuler dirinya akan menikahi wanita yang ia sebut membosankan seperti aku. Tawa Radit semakin kencang, menggema di seluruh ruangan kafe,
diikuti oleh tawa histeris Tumantemonia yang lain. Yanita, yang sedari tadi merekam, kini mendekat dengan lensa kamera ponselnya, hampir menempel ke wajahku. Ia berusaha menangkap ekspresi syok, hancur, dan terpukul yang terpancar jelas di wajahku. Aku menurunkan tanganku perlahan. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bukan dingin dari pendingin ruangan, melainkan dingin yang menusuk tulang akibat pengkhianatan yang begitu kejam. Aku melihat sekeliling, wajah-wajah yang tadi kukira ikut berbahagia dan tulus memberikan selamat. Ternyata adalah wajah-wajah yang menertawakanku, puas melihat penderitaanku. Mereka semua tahu, semua orang di ruangan ini tahu bahwa ini adalah rencana untuk mempermalukanku. Dan tidak ada satupun yang berani memberitahuku. Yanita masih terus merekam. Tertawa cekikikan, sesekali melontarkan komentar mengejek tentang betapa polosnya ekspresiku saat mengira lamaran itu nyata. Radit dengan santai menjelaskan kepada Tumantemonia dan kepada kamera Yanita bahwa video ini akan meledak dan menjadi viral di media sosial. Ia membual tentang engagement, tentang jumlah penonton, dan tentang betapa tingginya popularitas yang akan mereka raih dari video ini. Bagi Radit, perasaanku tidak ada harganya, tidak sebanding dengan popularitas maya yang ia kejar. Ia bahkan dengan tega mengatakan bahwa cincin berlian yang tadi ia pamerkan hanyalah properti sewaan, bukan cincin asli. Ia tidak sudi membelikan cincin mahal untuk wanita yang menurutnya tidak punya kelas. Aku masih diam. Tidak ada teriakan marah, tidak ada amukan, dan tidak ada tangis histeris yang mereka harapkan untuk konten mereka. Air mataku berhenti mengalir secepat ia datang. Aku menghapusnya dengan punggung tangan dalam gerakan yang tenang dan terukur. Seolah aku sedang menyeka debu, bukan kesedihan. Di dalam hatiku, rasa cinta yang selama 3 tahun aku pupuk dengan kesabaran, yang kujaga dengan pengorbanan, hancur berkeping-keping detik itu juga. Cinta itu berubah menjadi debu tak berjejak. Namun, anehnya, di balik kehancuran itu, muncul sebuah kekuatan baru. Sebuah kesadaran yang menampar logikaku. Aku sadar siapa Radit sebenarnya. Pria di hadapanku ini bukanlah pangeran yang aku impikan, melainkan parasit yang selama ini hidup dari kebaikan dan ketulusan hatiku. Aku menatap Radit, tepat di manik matanya. Tatapan yang biasanya lembut dan hangat, kini berubah menjadi tatapan kosong, tajam, dan menusuk. Radit yang sedang tertawa, sempat terdiam sesaat, seolah terkejut melihat sorot mata baruku itu. Namun, egonya yang terlalu tinggi membuatnya mengabaikan peringatan yang dikirimkan alam bawah sadarnya. Ia kembali mengejekku, menyuruhku untuk tidak terlalu baper, karena ini hanya hiburan semata. Bahkan menyuruhku tersenyum ke kamera agar videonya lebih bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku membalikkan badan. Aku mengambil tas tanganku yang tergeletak di kursi. Langkahku tenang, tidak terburu-buru, membelah kerumunan orang-orang yang masih menertawakanku. Suara tawa mereka terdengar seperti gonggongan serigala di telingaku. Namun, aku tidak peduli lagi. Aku tidak menoleh sedikit pun. Meskipun Radit mulai berteriak, panik, dan bertanya kemana aku pergi. Aku terus berjalan, keluar dari kafe mewah itu, meninggalkan pesta ulang tahun yang telah berubah menjadi neraka pribadiku. Udara malam di luar kafe menerpa wajahku, memberikan sedikit kelegaan pada dada yang sesak. Aku berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi lewat. Tanganku mengepal kuat hingga buku-buku, jariku memutih. Pikiranku bekerja sangat cepat, menyusun potengen, fakta. Semua aset yang dipamerkan Radit, semua modal usaha, bahkan ide-ide konten yang membuatnya terkenal. Semuanya berasal dariku. Selama ini aku memilih diam di balik layar karena aku mencintainya dengan tulus. Tetapi malam ini, ketulusan itu telah dibunuh secara paksa. Tidak akan ada lagi Dita yang bodoh dan naif. Misi rahasia itu harus dimulai malam ini juga. Yang ada hanyalah Dita yang akan mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Malam itu,
dunia maya seolah meledak. Semua platform digital dibanjiri oleh sebuah video berdurasi 3 menit yang diunggah oleh akun milik Radit. Judulnya begitu provokatif. Dirancang khusus untuk memancing perhatian siapa saja yang melihatnya. Dalam hitungan jam, video lamaran yang berubah menjadi lelucon kejam itu telah dibagikan ribuan kali, menyebar seperti api yang melahap hutan kering. Kolom komentar dibanjiri oleh reaksi yang beragam. Tetapi mayoritas warganet justru ikut menertawakan kenaifanku, wajahku yang menangis haru, lalu berubah menjadi bingung dan terpukul. Dijadikan bahan meme dan lelucon oleh orang-orang yang tidak memiliki empati. Potongan video saat Radit berteriak, "Dasar bodoh," menjadi suara latar yang kini menjadi tren di aplikasi video pendek, digunakan oleh ribuan orang untuk konten parodi mereka sendiri. Di sisi lain kota, Radit dan Yanita merayakan keberhasilan konten mereka. Aku membayangkan tawa puas mereka, sibuk memelototi layar ponsel masing-masing di sebuah restoran. Radit pasti tersenyum lebar melihat jumlah pengikutnya yang melonjak tajam dalam waktu singkat. Angka di profil media sosialnya terus bertambah setiap detiknya. Seiring dengan masuknya notifikasi tawaran kerjasama dari berbagai jenama kecil yang ingin menumpang viral, Yanita juga tidak kalah senang. Karena namanya ditandai dalam setiap unggahan Radit, membuat akun pribadinya ikut kebanjiran pengikut baru. Mereka tertawa puas, merasa bahwa ide gila mereka adalah langkah jenius dalam strategi pemasaran diri. Bagi mereka, aku hanyalah batu loncatan, sebuah korban yang harus ada demi mencapai puncak popularitas yang mereka idamkan selama ini. Aku tahu, tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang terbesit di hati mereka. Di mata mereka, emosi manusia hanyalah komoditas yang bisa diperjualbelikan demi konten. Namun, suasana yang sangat kontras sedang terjadi di rumah sederhana milik Ibu Puji, di mana aku baru saja tiba. Ibu Puji telah menunggu. Matanya bengkak karena menangis. Rupanya, salah satu tetangga yang iseng telah mengirimkan tautan video viral itu kepadanya. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat putri kesayangannya dipermalukan di depan umum dan ditertawakan oleh jutaan orang asing di internet. Saat aku melangkah masuk ruang tamu, Ibu Puji langsung berlari dan memelukku erat. Isak tangisnya pecah seketika, memenuhi ruang tamu yang sunyi. Ia mengusap punggungku berkali-kali, menggumamkan kata-kata penghiburan, mengatakan bahwa Radit adalah laki-laki jahat yang tidak pantas kutangisi. Ibu Puji siap melabrak Radit malam itu juga jika aku memintanya. Aku justru diam saja dalam pelukannya. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis di dalam taksi tadi. Wajahku kini terlihat sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat siapapun yang melihatnya akan merasa gentar. Aku melepaskan pelukan Ibu Puji dengan lembut, lalu menuntunnya untuk duduk di sofa. Aku mengambilkan segelas air putih hangat, meminta beliau untuk tenang dan tidak perlu memikirkan video viral itu. Aku meyakinkan Ibu Puji bahwa aku baik-baik saja dan tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja tanpa konsekuensi yang setimpal. Setelah memastikan Ibu Puji sedikit lebih tenang dan masuk ke kamar untuk beristirahat, aku masuk ke kamarku sendiri. Aku mengunci pintu, lalu duduk di depan meja kerja. Aku membuka laptopku, yang selama ini menjadi saksi bisu setiap kerja kerasku. Cahaya layar laptop menerangi wajahku yang datar tanpa ekspresi. Jemariku menari lincah di atas papan ketik, membuka beberapa folder rahasia yang selama ini kusimpan dengan sangat rapi. Folder-folder itu berisi dokumen digital, perjanjian kontrak, dan data keuangan yang sangat rinci. Selama 3 tahun menjalin hubungan dengan Radit, aku bukanlah sekadar pacar yang menemani dari nol. Aku adalah otak di balik semua bisnis yang dijalankan Radit. Aku adalah investor bayangan yang menyuntikkan dana pribadi, membuat konsep kreatif, hingga mengatur strategi pemasarannya secara detail. Radit hanyalah wajah yang tampil di depan layar, sementara aku adalah mesin penggeraknya. Namun, karena rasa cinta yang begitu besar dan sifatku yang tidak ingin menonjol, aku membiarkan semua aset dan kontrak perusahaan atas nama Radit. Aku bahkan tidak pernah menuntut
bagian saham yang terlihat. Namun, ada satu klausul tambahan yang aku sisipkan di setiap perjanjian kerjasama, yaitu klausul 14. Klausul itu adalah pasal pengaman yang kubuat sejak awal. Sebuah insting waspada yang entah mengapa mendorongku untuk menuliskannya. Pasal itu menyatakan bahwa jika terjadi sengketa atau pelanggaran etika berat seperti penghinaan publik atau penipuan pihak pemodal utama yang secara hukum tercatat sebagai perusahaan cangkang milikku, berhak menarik seluruh aset dan membekukan operasional bisnis secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku menatap layar laptopku, membaca ulang pasal tersebut dengan mata dingin. Dulu, aku berpikir tidak akan pernah menggunakan pasal ini. Aku berpikir pasal ini hanya formalitas belaka. Namun, malam ini, pasal itu telah berubah menjadi senjata mematikan yang kini ku genggam erat. Aku mengambil ponselku, lalu menekan sebuah nomor yang jarang kuhubungi. Terdengar nada sambung beberapa kali, sebelum akhirnya suara seorang pria menjawab di ujung sana. Itu adalah pengacara kepercayaan keluarga mendiang ayahku. Dengan suara yang dingin dan tegas, aku memberikan instruksi singkat, namun padat. Aku memintanya untuk mengaktifkan klausul 14 mulai besok pagi. Tarik semua aset, bekukan semua akses, dan pastikan tidak ada ₹1 pun yang tersisa di rekening bisnis utama. Misi balas dendam telah dimulai. Bukan dengan teriakan atau status galau di media sosial, melainkan dengan satu tanda tangan digital yang akan meruntuhkan kerajaan kecil Reddit dalam sekejap mata. 3 hari berlalu sejak kejadian memalukan di kafe itu. Selama waktu ini, aku benar-benar menghilang dari radar publik. Aku menonaktifkan semua akun media sosial pribadiku, menutup setiap pintu akses bagi siapa saja yang ingin mencari tahu keberadaanku. Aku ingin memberikan kesan bahwa aku ketakutan, malu, dan tidak berani melawan, persis seperti yang Radit harapkan. Di sisi lain, Radit pasti merasa dirinya sedang berada di puncak dunia. Aku bisa membayangkan ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi kemanapun ia pergi, disorot sebagai bintang dadakan. Video prank lamaran itu masih terus menjadi pembicaraan hangat. Ia bahkan diundang sebagai bintang tamu di beberapa podcast lokal, di mana ia dengan lancar berbohong dan memutarbalikkan fakta. Aku yakin ia menceritakan aku sebagai wanita posesif yang memang pantas mendapatkan perlakuan kejam itu. Tawaran endorsement produk mengalir deras ke surel manajemennya. Radit pasti merasa bahwa keputusannya mempermalukanku adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah ia buat. Mungkin kini ia sedang merencanakan untuk membeli mobil sport baru. Guna menunjang penampilannya yang semakin terkenal, Yanita juga semakin menempel padanya. Bagaikan perangko, aku tahu mereka sering terlihat bersama di setiap kesempatan, membuat konten bersama, dan menikmati fasilitas mewah yang Radit pamerkan. Mereka berdua seolah lupa bahwa ada hati manusia yang telah mereka hancurkan hingga menjadi debu. Mereka terlalu sibuk dengan notifikasi media sosial yang tidak henti-hentinya berbunyi, memberikan validasi semu atas eksistensi mereka. Sikap diamku ini justru disalahartikan oleh Radit. Ia berpikir aku sedang menangis di pojokan kamar, patah hati tak berdaya. Ia bahkan sempat membuat lelucon di siaran langsungnya, mengatakan bahwa mantan yang baperan pasti sedang meratapi nasib. Para penonton siaran langsung itu tertawa. Memberikan hadiah virtual yang bisa ditukar dengan uang tunai membuat Radit semakin besar kepala dan pongah. Namun, di balik keheningan itu, aku sedang bekerja dalam senyap yang mematikan. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku tetap berada di rumah Ibu Puji, duduk di depan laptopku dari pagi hingga malam. Aku sedang mengumpulkan bakti-bakti digital yang lebih kuat lagi. Aku mengunduh semua riwayat percakapan lama, bukti transfer bank selama 3 tahun terakhir, yang menunjukkan aliran dana dari rekening pribadiku ke rekening bisnis Radit. Selain itu, aku juga menyimpan rekaman suara rapat di mana Radit mengakui bahwa ia tidak paham apa-apa soal bisnis dan menyerahkan semuanya kepadaku untuk kuurus. Aku menyusun semua itu
menjadi sebuah berkas rapi, siap diledakkan pada waktu yang tepat. Aku tidak terburu-buru. Aku seperti seorang predator yang mengintai mangsanya dengan sabar, menunggu saat mangsanya lengah dan merasa paling aman. Sebagai langkah awal, setelah mengaktifkan klausul 14, aku juga menghubungi pihak bank dan memblokir akses kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Radit. Kartu itu sebenarnya terhubung langsung dengan rekening utama milikku, sebuah fasilitas yang kubuat agar Radit bisa menjamu klien bisnisnya dengan layak tanpa perlu repot meminta uang padaku. Siang itu, Radit sedang mengadakan pertemuan makan siang dengan seorang perwakilan dari jenama pakaian terkenal di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku tahu jadwal ini dari surel lama yang kusimpan. Ia berniat menandatangani kontrak kerja sama eksklusif sebagai duta merek. Aku tahu persis apa yang ia lakukan. Radit pasti memesan makanan paling mahal di menu, ingin menunjukkan kelasnya di depan calon mitra bisnisnya. Ia pasti berbicara dengan penuh percaya diri, membanggakan statistik akun media sosialnya dan pengaruh besar yang ia miliki terhadap generasi muda. Sang perwakilan jenama pasti tampak terkesan dengan presentasi Radit. Meskipun semua data dan portofolio yang ia tunjukkan adalah hasil kerja kerasku yang ia klaim sebagai miliknya sendiri. Setelah makan siang selesai dan pembicaraan bisnis mencapai titik temu, Radit memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Aku bisa membayangkan ia mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam dari dompetnya. Dengan gaya sekeren mungkin dan meletakkannya di atas nampan tagihan, tersenyum bangga pada mitra bisnisnya, mengatakan bahwa makan siang ini ia yang traktir sebagai tanda awal kerjasama yang baik. Pelayan itu membawa kartu tersebut ke kasir. 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung dan sedikit tidak enak hati. Aku bisa merasakan bagaimana suasana di meja itu berubah kaku. Pelayan itu pasti berbisik, memberitahu bahwa kartu kredit Radit ditolak oleh mesin. Radit pasti terkejut bukan main. Aku tahu ia yakin itu tidak mungkin terjadi, karena ia tahu limit kartu itu sangat besar. Dengan suara sedikit meninggi, ia pasti menyuruh pelayan itu mencobanya lagi, yakin bahwa itu hanyalah kesalahan jaringan atau mesin bank yang sedang bermasalah. Ia mungkin tertawa renyah, beralasan pada mitra bisnisnya bahwa sistem perbankan di negara ini memang sering mengalami gangguan. Namun, diam-diam, keringat dingin pasti sudah menetes di pelipisnya. Radit pasti mengecek aplikasi perbankan di ponselnya di bawah meja, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat notifikasi aneh di layar. Akses dibekukan. Pelayan itu kembali lagi. Kali ini, menggelengkan kepala dengan lebih tegas, mengatakan bahwa kartu tersebut tetap tidak bisa digunakan dan statusnya ditolak oleh bank penerbit. Wajah Radit pasti memerah padam karena malu. Ia terpaksa mengeluarkan kartu debit pribadinya yang lain. Namun saldo di dalamnya tentu saja tidak cukup untuk membayar tagihan makan siang yang jumlahnya jutaan rupiah itu. Situasi ini sangat memalukan. Sebuah penghinaan publik yang setimpal dengan apa yang ia lakukan padaku. Mitra bisnisnya yang tadinya terkesan, kini pasti menatapnya dengan pandangan menilai yang berbeda. Tatapan curiga mulai terlihat jelas. Akhirnya, mitra bisnis itulah yang terpaksa membayar tagihan mereka. Radit pasti berusaha meminta maaf dan berjanji akan menggantinya nanti. Tapi suasana sudah berubah drastis. Pertemuan itu diakhiri dengan canggung. Saat Radit berjalan keluar dari restoran, firasat buruk mulai merayap di punggungnya. Ia pasti mencoba menelepon layanan pelanggan bank dengan panik, namun tidak ada jawaban memuaskan selain informasi bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan pemegang rekening utama. Radit pasti terdiam di tengah trotoar yang panas. Ia baru sadar selama ini ia lupa bahwa pemegang rekening utama kartu itu bukanlah dirinya, melainkan aku. Ini adalah guncangan pertama dari badai besar yang sedang menuju ke arahnya. Jebakan kecil itu sudah berhasil. Matahari pagi di Jakarta mulai menyinari jendela kamarku. Aku duduk di depan laptop. Secangkir kopi hitam mengepul di sampingku. Aku tahu
hari ini bukanlah hari biasa bagi Radit. Hari ini adalah hari di mana badai yang kusiapkan akan benar-benar menghantamnya. Pikiranku tidak lagi dipenuhi kesedihan atau amarah. Hanya ada ketenangan yang dingin. Seolah aku adalah seorang manajer proyek yang sedang memantau eksekusi sebuah rencana yang telah disusun matang. Aku membayangkan Radit terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak beralasan, sisa rasa malu dari insiden kartu kredit yang ditolak kemarin siang, pasti masih membekas di benaknya. Ia pasti berusaha menepis pikiran negatif itu, meyakinkan diri bahwa hari ini akan jauh lebih baik. Tangan kanannya pasti langsung meraba sisi tempat tidur, mencari ponsel pintar, sebuah ritual wajibnya setiap bangun tidur. Angka like dan komentar di media sosial adalah sarapan paginya, sumber energi yang memberinya rasa percaya diri palsu untuk menghadapi dunia. Aku tahu persis apa yang terjadi saat ia membuka kunci layar ponselnya. Bukannya melihat deretan notifikasi pujian atau angka pengikut yang bertambah. Matanya pasti terbelalak lebar melihat sebuah kotak peringatan berwarna merah yang memenuhi layar. Pesan itu singkat, namun mematikan. Akun bisnisnya yang telah memiliki jutaan pengikut dan menjadi satu-satunya sumber penghasilan besarnya telah ditangguhkan sementara. Aku bisa merasakan debaran jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat saat ia membaca keterangan lebih lanjut. Penangguhan akun dilakukan karena adanya klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh sebuah firma hukum ternama. Aku tersenyum tipis. Ini adalah hasil dari kerja kerasku selama 3 hari terakhir. Mengaktifkan setiap perlindungan hukum yang pernah kusisipkan pada semua aset digital yang sebenarnya kuciptakan. Radit pasti terlonjak bangun dari tempat tidur. Kakinya terasa lemah seketika. Ia pasti mencoba memuat ulang halaman profilnya berkali-kali, berharap ini hanya kesalahan sistem atau gangguan jaringan internet. Namun, hasilnya tetap sama. Halaman yang biasanya menampilkan wajah tampannya dan konten-konten prank yang viral itu kini kosong melompong, digantikan oleh gambar abu-abu dengan tulisan pengguna tidak ditemukan. Kepanikan pasti mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia segera membuka aplikasi media sosial lainnya, berharap setidaknya akun pendukungnya masih aman. Tapi, mimpi buruk itu terjadi secara serentak. Akun di 2 platform besar lainnya juga mengalami nasib serupa. Konten-konten videonya dihapus paksa oleh pihak platform karena laporan hak cipta yang valid. Radit pasti tidak mengerti. Ia merasa semua konten itu adalah miliknya. Wajahnya yang ada di sana, suaranya yang terdengar di sana. Ia tidak pernah menyadari bahwa secara hukum, konsep, naskah, dan hak cipta intelektual dari semua konten tersebut telah kedaftarkan secara resmi atas nama perusahaan manajemen cangkang milikku. Selama ini aku bekerja dalam diam, melindungi aset intelektual yang kuciptakan, dan kini perlindungan itu berbalik menjadi senjata yang membungkamnya. Tanpa akun-akun itu, Radit hanyalah seorang pria biasa tanpa panggung, tanpa suara, dan yang paling parah, tanpa pemasukan. Belum sempat ia mencerna bencana digital yang menimpanya. Bel pintu apartemennya pasti berbunyi nyaring dan tidak sabaran. Aku tahu persis siapa yang datang. Itu adalah petugas lapangan dari perusahaan pembiayaan kendaraan. Radit pasti mengacak-acak rambutnya frustrasi. Berjalan gontai menuju pintu depan. Ia pasti mengintip dari lubang pintu dan melihat 2 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam petugas. Firasat buruk pasti kembali menghantam ulu hatinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Tanpa basa-basi, salah satu petugas itu menunjukkan surat tugas dan dokumen penyitaan. Mereka menjelaskan bahwa mobil mewah yang selama ini ia kendarai dan pamerkan sebagai simbol kesuksesannya harus ditarik paksa hari ini juga. Alasannya sangat sederhana, namun memalukan. Cicilan bulanan yang telah menunggak dan adanya pembatalan sepihak dari penjamin utama kredit tersebut, yaitu aku, melalui perusahaan cangkang. Aku bisa membayangkan Radit berusaha berdebat dengan suara tinggi, mencoba mengintimidasi petugas
Dengan statusnya sebagai influencer terkenal, ia pasti berteriak bahwa ini pasti ada kesalahan. Bahwa ia punya uang untuk membayarnya. Dan akan menuntut perusahaan itu karena telah lancang mengganggunya. Suara keributan itu pasti memancing perhatian penghuni apartemen lain. Beberapa tetangga mulai membuka pintu dan mengintip dari lorong, berbisik-bisik melihat keributan di depan unit Radit. Rasa malu pasti membakar wajahnya. Ia pasti sadar bahwa ia tidak bisa mengelak. Selama ini, akulah yang mengatur auto debit cicilan mobil itu dari rekening pribadiku. Radit tidak pernah tuhu-menahu soal tanggal jatuh tempo atau nominal pasti cicilannya karena ia hanya terima beres. Kini, setelah aku memutus aliran dana itu, realitas pahit langsung menghantamnya tanpa ampun. Petugas leasing itu tidak peduli dengan ancaman kosong Radit. Mereka tetap meminta kunci mobil dengan tegas. Radit yang merasa terpojok dan ditonton oleh tetangganya, akhirnya menyerahkan kunci mobil itu dengan kasar. Ia pasti membanting pintu apartemennya setelah petugas itu pergi. Lalu menyandarkan punggungnya di balik pintu sambil merosot ke lantai. Napasnya memburu. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah ia bangun tidur, 2 pilar utama kehidupannya, karir digital dan kendaraan mewahnya, telah runtuh. Aku tahu, saat ini ia pasti merasa seperti sedang bermimpi buruk dan ingin segera bangun. Tetapi rasa sakit di kepalanya akan menyadarkan bahwa ini adalah kenyataan. Keadilan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan sebuah kunci yang ditarik dan sebuah akun yang dinonaktifkan. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma kopi yang tersisa. Aku tidak perlu berada di apartemen mewah itu untuk mengetahui apa yang Radit rasakan sekarang. Aku tahu, setelah membanting pintu keras-keras di hadapan petugas leasing, ia pasti merosot ke lantai. Punggungnya bersandar dingin pada pintu yang baru saja ia tutup. Rasa sakit di kepalanya, rasa malu yang membakar wajahnya. Itu semua nyata. Itu adalah kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Setelah kehancuran masif pada karir digital dan kendaraan mewahnya, aku tahu Radit akan mencari dukungan. Ia pasti mencoba menghubungi Yanita, berharap mendapatkan sedikit dukungan emosional atau setidaknya teman untuk berbagi kekesalan yang meletup-letup. Aku bisa membayangkan tangannya gemetar saat memegang ponsel. Telepon pasti tersambung. Radit mulai menumpahkan segala kekesalannya, menceritakan tentang akunnya yang hilang dan mobilnya yang ditarik leasing dengan nada yang berapi-api. Namun, aku yakin respons Yanita di ujung sana terdengar dingin dan berjarak, jauh dari nada simpati yang biasa gadis itu tunjukkan. Yanita pasti terdengar gelisah dan terburu-buru ingin mengakhiri pembicaraan. Ia akan beralasan bahwa ia sedang sibuk, ada pemotretan mendadak, dan tidak bisa bicara lama-lama. Radit pasti bisa merasakan perubahan nada bicara itu. Yanita, yang selama ini menempel padanya seperti parasit saat ia sedang jaya, kini mulai mencium bau kehancuran. Gadis itu adalah tipe orang yang hanya mau ada di saat senang. Dan insting oportunisnya pasti memerintahkannya untuk segera menjauh sebelum ia ikut terseret dalam masalah. Radit yang sekarang. Radit pasti menutup telepon dengan perasaan kecewa yang mendalam. Rasa sendirian itu, terisolasi di tengah badai yang semakin mengganas, pasti menghantamnya dengan telak. Ia sudah kehilangan panggung, kehilangan simbol kekayaan, dan kini ia kehilangan satu-satunya orang yang ia pikir peduli pada popularitasnya. Siang harinya, masalah lain muncul bertubi-tubi. Seolah sudah dijadwalkan dengan rapi, hasil dari perina-perina kecil yang kuberikan. Koneksi internet di apartemennya pasti mendadak mati total. Ketika Radit menelepon penyedia layanan, ia akan diberitahu bahwa langganannya telah diputus atas permintaan pelanggan. Permintaan yang tentu saja kubuat atas nama perusahaan cangkang. Kemudian, suara bising token listrik apartemennya pasti mulai berbunyi nyaring, menandakan kuota yang menipis. Padahal, biasanya aku selalu mengisinya secara otomatis setiap awal bulan, memastikan ia tidak pernah kekurangan daya. Hal-hal kecil ini
yang selama ini ia anggap remeh, kini berubah menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa ia tidak pernah mandiri seutuhnya. Puncaknya adalah ketika ia mengecek saldo di rekening pribadinya melalui layanan perbankan seluler. Aku tahu persis berapa angkanya. Ia pasti hampir pingsan melihat jumlah uang yang sangat minim, yang hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Selama bertahun-tahun, ia hidup sangat boros. Ia menghamburkan uang untuk gaya hidup, untuk pesta, dan untuk barang-barang bermerek yang tidak memiliki nilai investasi sama sekali. Ia selalu merasa aman dengan dukungan finansial dariku yang tidak pernah putus. Ia tidak pernah menabung, tidak pernah berinvestasi, dan sekarang ia benar-benar telanjang tanpa perlindungan finansial sedikit pun. Ia adalah raja di atas pasir yang kini dihanyutkan ombak. Di tengah keputusasaan itu, aku tahu ada satu hal yang akan ia ingat. Satu hal yang bisa menjadi penyelamatnya. Ia pasti teringat bahwa ia memiliki jadwal pertemuan penting dengan seorang investor besar lusa nanti. Pertemuan ini sudah diatur jauh-jauh hari. Bahkan sebelum kejadian prank memuakan itu, aku pernah bilang padanya bahwa ada investor yang tertarik menyuntikkan dana besar untuk pengembangan bisnis konten kreatif kami. Radit akan berpegang teguh pada harapan ini, seperti orang tenggelam yang meraih sepotong kayu. Jika ia bisa mendapatkan tanda tangan kontrak dari investor tersebut, ia akan mendapatkan pencairan dana segar yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah ini, menebus mobilnya yang ditarik paksa, dan membangun kembali akun media sosialnya dari titik nol. Harapan itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti apartemen mewahnya. Harapan palsu. Tentu saja, sebab Radit tidak tahu bahwa pertemuan investor itu adalah jebakan terakhir yang kusiapkan. Investor besar itu, Tuan Sanjaya, adalah kenalan lama mendiang ayahku, dan ia telah berjanji untuk bekerja sama denganku. Semua skenario telah kutulis, dan kini tinggal menunggu waktu pertunjukan klimaksnya. Aku tiba di lantai 30, gedung perkantoran mewah itu, 15 menit lebih awal dari jadwal yang sudah kutentukan. Ruangan pertemuan yang disiapkan Tuan Sanjaya sangat elegan. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas, menawarkan perspektif tinggi yang terasa sangat simbolis. Aku merasa berada di atas, melihat ke bawah pada semua kekacauan yang kubuat. Aku duduk di salah satu kursi kulit yang nyaman, membiarkan diriku tenggelam dalam ketenangan. Aku tahu, Radit pasti sedang dalam perjalanan. Ia pasti menggunakan taksi daring, sebuah penurunan drastis dari mobil mewah yang biasa ia kendarai. Ia pasti menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, berusaha menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, dan memaksakan senyum percaya diri di wajah yang kini terlihat lelah dan putus asa. Pertemuan dengan Tuan Sanjaya adalah kartu terakhir yang ia miliki. Satu-satunya harapan untuk bisa mendapatkan dana yang cukup demi menebus semua yang telah hilang dalam 4 hari terakhir ini. Pintu ruangan terbuka. Radit masuk. Aku menahan napas sejenak, mengamati perubahannya. Radit yang kupandangi sekarang bukan lagi Radit si bintang digital yang bersinar dan penuh kemewahan. Ia mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai di hari ia mempermalukanku. Tetapi kemeja itu kini tampak kusut dan kurang terawat. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya memancarkan keputusasaan yang begitu nyata. Ia kehilangan sinarnya, kehilangan aura arogansi yang selama ini menjadi tamengnya. Ia tidak menyadari kehadiranku. Aku sengaja duduk di sudut yang tertutup bayangan. Radit hanya melihat Tuan Sanjaya, seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa, sedang berdiri di samping meja, menunggunya. Radit segera maju, mengulurkan tangan sambil berusaha tersenyum. Senyum itu terlihat sangat dipaksakan, seolah ia sedang mengenakan topeng yang sudah retak. Ia memperkenalkan diri dengan suara yang tidak sekeras biasanya, sedikit bergetar, berusaha meyakinkan Tuan Sanjaya bahwa ia adalah mitra bisnis yang layak. Tuan Sanjaya membalas uluran tangan Radit dengan anggukan datar.
Tuan Sanjaya mempersilakan Radit duduk, lalu tanpa basa-basi ia berkata, "Radit, perkenalkan, ini adalah klien utama saya, sekaligus investor yang selama ini menjadi pemegang saham terbesar dalam semua konsep kreatif yang Anda jalankan." Tuan Sanjaya menoleh, dan dengan gerakan tangan yang formal, ia mengarahkannya padaku. "Silakan, Budita." Aku berdiri, cahaya dari jendela kaca di belakangku menyinari diriku, membuatku terlihat seperti siluet yang dingin dan menakutkan. Aku melangkah maju, perlahan, membiarkan setiap langkahku menimbulkan efek pada Radit. Radit mematung, matanya melebar, tubuhnya terhuyung, seolah ia baru saja ditampar dengan keras oleh kenyataan yang paling pahit. Wajahnya yang pucat kini berubah sepenuhnya menjadi warna abu-abu yang kotor. Dita, desisnya, suaranya tercekat. Ia tidak percaya. Ia melihat musuh bebuyutannya, wanita yang ia sebut bodoh, kini berdiri di hadapannya sebagai bos besar, sebagai orang yang memegang semua nasibnya di telapak tangan. Aku tidak membalas sapaannya. Aku berjalan ke ujung meja, berhadapan langsung dengannya. Aku meletakkan berkas dokumen di meja yang sama persis dengan tempat Tuan Sanjaya meletakkan berkas perjanjian kerjasama palsu tadi. Berkas itu berisi bakti-bakti kerugian finansial, penyalahgunaan aset, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan Radit. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini, Radit," kataku. Suaraku datar, tanpa emosi, menusuk telinganya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku langsung mengambil kendali penuh atas ruangan itu. Aku mulai menjelaskan dengan detail dan terperinci. Aku menjelaskan bagaimana semua modal awalnya berasal dari rekening pribadiku. Aku memaparkan bagaimana konsep-konsep kontennya yang viral dan menghasilkan uang adalah hasil kerjaku selama ini. Aku merinci setiap tanggal, setiap angka, setiap transfer dana yang ia gunakan untuk membeli pakaian mahal dan mobil mewah. Radit berusaha menyela, ia ingin memohon, ia ingin meminta maaf. Namun, aku segera membungkamnya. "Kau mengira aku bodoh karena mencintaimu?" tanyaku. Kini suaraku sedikit meninggi, memantul di dinding ruangan. "Kau mengira perasaanku bisa kau jadikan lelucon viral untuk mendongkrak popularitasmu?" Radit mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa ia hanya sedang panik. Ia ingin mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Namun, aku hanya menggelengkan kepala. "Penyesalanmu tidak ada harganya, Radit," potongku dengan tajam. 3 tahun hidupku, 3 tahun pengorbananku, kau bayar dengan penghinaan yang dilihat oleh jutaan orang. Kau menghancurkan kepercayaanku di depan umum. Dan kini, aku akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Aku mendorong berkas dokumen di meja ke arahnya. Semua aset digital dan properti, termasuk sisa saldo yang sangat minim di rekening pribadimu, akan disita sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak yang kau lakukan, sesuai dengan klausul 14. Wajah Radit berubah panik. Ia menatap berkas itu, kemudian menatap Tuan Sanjaya yang hanya diam membisu, lalu menatapku dengan mata memohon. Ia sadar tidak ada jalan keluar. Ia tidak punya pengacara, ia tidak punya uang, dan ia tidak punya teman yang bisa membantunya. Semua yang ia miliki telah lenyap. Tiba-tiba, ia berdiri dengan cepat, lalu memutari meja pertemuan itu. Di hadapan Tuan Sanjaya dan di hadapanku, Radit menjatuhkan dirinya. Ia berlutut, persis sama seperti saat ia berlutut di hari ulang tahunku untuk melamarku. Bedanya, kali ini tidak ada cincin, tidak ada kebahagiaan, hanya ada keputusasaan. Ia meraih ujung gaunku. "Dita, kumohon, jangan lakukan ini. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan membuat video permintaan maaf. Aku akan menarik semua unggahan. Aku akan berlutut di depan kamera dan mengatakan bahwa aku yang bodoh. Aku mohon Dita, jangan ambil semuanya dariku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Air matanya mulai mengalir. Pria yang tadi tertawa keras mengejekku, kini menangis terseduh-seduh,
memohon di kakiku. Pemandangan ini sungguh memuaskan. Ini adalah akhir dari rencana yang telah kutulis. Aku menarik kakiku dengan tenang, menjaga jarak emosional darinya. Aku menatap Radit yang sedang bersujud, hancur lebur di lantai. Aku membiarkan keheningan mengambil alih. Aku telah memenangkan segalanya. Lalu, dengan suara yang jelas dan mantap, aku mengucapkan kalimat terakhirku, memenuhi janji sinopsis yang pernah kuucapkan pada diri sendiri. Sekarang, apa yang akan kulakukan saat kau bersujud di kakiku? Jawabannya, aku akan mengambil kembali semua yang kau curi. Dan aku akan membiarkanmu merasakan dinginnya hidup tanpa siapa-siapa. Aku menoleh ke arah Tuan Sanjaya. Tuan Sanjaya, saya serahkan urusan dokumen penyitaan ini kepada Anda. Saya rasa urusan saya sudah selesai. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi, meninggalkan Radit yang masih terseduh-seduh, bersujud di ruangan itu. Aku melangkah keluar dari gedung perkantoran mewah itu, tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Pintu putar kaca mengantarku kembali ke keramaian kota Jakarta yang bising. Namun, kali ini, suara klakson dan deru kendaraan tidak lagi terasa mengganggu. Semua kebisingan itu terasa merdu, seolah mengiringi lagu kemenangan yang hanya kudengar di dalam hati. Aku berdiri sebentar di trotoar, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Tangan kananku menggenggam erat tas, berisi dokumen-dokumen penting yang kini menandakan kebebasanku seutuhnya. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi bayangan Radit yang menghantuiku. Saat aku melihat pantulan diriku di kaca gedung, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Wanita yang 3 hari lalu masih terpuruk, kini berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang baru. Aku telah memenangkan perang ini, tidak dengan air mata atau teriakan histeris, melainkan dengan kecerdasan dan kekuatan hukum. Aku memesan taksi daring dan menyebutkan alamat rumah Ibu Puji. Selama perjalanan pulang, aku memejamkan mata. Ingatanku kembali pada momen saat Radit bersujud di kakiku. Air mata, permohonan, dan keputusasaannya tidak sedikit pun menyentuh hatiku. 3 tahun pengorbanan yang sial-sial telah membentuk dinding emosional yang tebal, menjadikanku kebal terhadap rasa kasihan. Aku telah memberikan hukuman yang setimpal. Radit telah kehilangan segalanya. Panggungnya, kekayaannya, dan tumunmen oportunisnya. Ia kembali menjadi nol. Dan itu adalah keadilan yang paling brutal. Ia harus memulai kembali dari awal. Tetapi kali ini, tanpa otak, tanpa modal, dan tanpa ketulusan hati yang bisa ia manfaatkan. Satu-satunya hal yang kini menggangguku adalah video viral itu. Video yang telah mempermalukan aku dan Ibu Puji di hadapan jutaan orang. Aku tahu, meski Radit sudah bangkrut dan terpuruk, video itu akan tetap ada di dunia maya, menjadi jejak digital yang menyakitkan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi media sosial yang telah kututup selama beberapa hari. Aku melihat kolom pencarian dan mengetik namaku sendiri. Ribuan hasil muncul, didominasi oleh video prank kejam itu. Warganet masih membicarakannya, meskipun kini sudah mulai muncul berita-berita tentang hilangnya akun digital Radit. Namun, di antara semua unggahan itu, aku melihat unggahan terbaru dari akun berita daring yang kredibel. Judulnya menarik perhatianku. Fakta terungkap. Kisah sedih di balik video viral influencer Radit. Aku membuka tautan itu. Itu adalah laporan investigasi yang sangat mendalam. Laporan itu mencantumkan bakti-bakti transfer bank, dokumen perusahaan cangkang, dan kutipan dari pengacara Tuan Sanjaya yang menjelaskan bagaimana Radit telah melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak terhadap investor utamanya diriku. Berita itu menjelaskan secara rinci bahwa Radit telah menggunakan video prank itu sebagai alat untuk mendongkrak popularitas palsu, sembari menipu publik dengan gaya hidup mewahnya yang ternyata dibiayai oleh orang lain. Pria yang tadinya dianggap jenius dalam pemasaran, kini dicap sebagai penipu dan parasit yang tidak bermoral. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan semua data ini. Mungkin Tuan Sanjaya,
Atau mungkin salah satu teman lama yang berbalik arah. Siapapun itu, aku sangat berterima kasih. Kini, bukan hanya Radit yang hancur secara finansial, reputasinya pun benar-benar luluh lantak. Tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Publik yang tadinya menertawakanku, kini berbalik arah, memberikan dukungan dan simpati kepadaku. Kolom komentar berubah total. Mereka kini mengecam Radit dan memuji keberanianku untuk melawan penindasan yang ia lakukan. Aku tidak mencari popularitas, tapi aku mendapatkan kembali harga diriku. Saat taksi berhenti di depan rumah Ibu Puji, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Ibu Puji pasti sudah menunggu di dalam. Dan kini, aku bisa menceritakan segalanya, tanpa ada air mata atau ketakutan. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk di ruang tamu. Aku membuka laptop sekali lagi. Kali ini bukan untuk menyusun rencana balas dendam, melainkan untuk merencanakan masa depan. Semua aset yang kusita kembali akan kugunakan sebagai modal untuk mendirikan perusahaan media baru yang akan dijalankan dengan etika dan integritas. Aku akan merekrut anak-anak muda berbakat yang Radit tinggalkan, memberikan mereka kesempatan kedua untuk berkarya tanpa harus mengorbankan hati nurani demi konten viral. Aku menatap Ibu Puji yang kini duduk di sebelahku dengan senyum damai. Aku sudah mengambil kembali yang hilang. Aku sudah membalas rasa sakitku. Semua bab dalam hidupku yang dipenuhi drama, kebohongan, dan pengkhianatan telah usai. Babak baru ini akan diisi dengan kerja keras, ketulusan, dan kejujuran. Aku akan menjadi wanita kuat yang kubayangkan selama ini. Sebuah awal baru yang sesungguhnya aku sudah siap. Pagi hari di apartemen baru terasa sangat berbeda. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah peninggalan orang tuaku. Apartemen baru ini letaknya tidak terlalu mewah, tetapi memiliki suasana tenang yang kondusif untuk berpikir dan berkarya. Aku memerlukan tempat yang sepenuhnya netral, tanpa bayangan masa lalu yang menyakitkan. Rumah Ibu Puji akan tetap menjadi tempat ternyaman, tetapi untuk fokus bekerja, aku butuh jarak emosional. Meja kerjaku kini dipenuhi cetakan dokumen-dokumen legal. Pengacara Tuan Sanjaya, yang juga menjadi konsultan hukumku, bergerak cepat dan efisien. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, proses penyitaan dan pengalihan aset Radit telah selesai secara resmi. Semua utang dilunasi, dan yang tersisa kini adalah modal murni. Aku tidak mengambil alih perusahaan Radit yang sudah tercemar namanya. Sebaliknya, aku mendirikan sebuah entitas baru dengan nama yang sederhana, Daya Cipta Media. Nama itu adalah janji pada diriku sendiri bahwa aku akan menggunakan daya ciptaku, kecerdasanku, dan ide-ideku untuk hal-hal yang benar, bukan untuk tipuan atau kebohongan. Langkah pertama adalah merekrut tim. Aku membuka lowongan pekerjaan dan melakukan wawancara langsung. Dalam proses itu, aku bertemu dengan beberapa anak muda berbakat yang ternyata adalah mantan karyawan Radit. Mereka dulu dipecat tanpa alasan hanya karena dianggap tidak cukup viral atau kurang bersedia melakukan skenario prank yang ekstrem. Mereka menceritakan kepadaku bagaimana mereka dipaksa untuk mengorbankan kualitas demi sensasi murahan. Melihat mata mereka yang penuh harapan dan semangat untuk berkarya secara jujur, aku tahu mereka adalah tim yang kucari. Mereka tidak perlu belajar tentang integritas. Mereka hanya perlu tempat yang aman untuk mempraktikannya. Aku menawarkan mereka posisi dengan gaji yang layak dan jaminan kebebasan kreatif. Aku teringat pada seorang pemuda bernama Tio, ahli dalam tata cahaya dan penyuntingan video. Ia pernah dipecat Radit hanya karena menolak merekam ekspresi kesedihan seseorang yang diprank. Kami akan membuat konten yang berharga, Tio, kataku meyakinkannya di akhir wawancara. Konten yang tidak perlu menertawakan penderitaan orang lain untuk disukai. Tio mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saya percaya pada Ibu Dita, jawabnya. Saya selalu percaya pada konten yang jujur. Perusahaan kami mulai beroperasi dari apartemen ini. Semangat kerja tim kami
begitu menggebu. Kami merancang strategi pemasaran baru yang berfokus pada konten edukatif dan inspiratif yang mengangkat isu-isu sosial. Kami sama sekali tidak menyentuh genre prank atau sensasi. Aku ingin menjauhkan diri dari bayangan hitam masa lalu yang ditinggalkan Radit. Di tengah kesibukan itu, aku mendapat kabar tak terduga dari pengacaraku. Rupanya, Radit sedang mencoba melawan penyitaan itu di pengadilan. Tentu saja ia kalah telak, tanpa bukti yang kuat dan tanpa uang untuk membayar pengacara yang handal. Tuntutannya ditolak mentah-mentah. Pengacaraku memberitahu bahwa Radit kini bekerja serabutan. Ia bahkan pernah terlihat di pinggir jalan, berusaha menjual barang-barang lamanya. Mendengar kabar itu, tidak ada sedikit pun rasa puas yang terasa di dadaku. Tidak ada lagi euforia balas dendam, yang ada hanya rasa datar. Seolah kisah Radit tidak lagi penting dalam hidupku. Ia kini hanyalah catatan kaki yang sudah harus kuabaikan. Suatu sore, saat aku sedang berkonsentrasi menyusun anggaran proyek perdana kami, ponselku bergetar. Sebuah nomor asing menelepon. Biasanya aku akan mengabaikannya. Tetapi kali ini, entah mengapa aku tergerak untuk menjawab. "Halo?" Tanyaku singkat. Di ujung sana, terdengar suara yang sangat kukenal. Suara yang selama ini aku hindari. Itu adalah suara Yanita. Suaranya terdengar cemas dan penuh kepalsuan. "Dita, ini aku, Yanita. Aku dengar kamu sekarang sukses besar." "Ya," katanya basa-basi. Aku tersenyum kecil. Ia pasti meneleponku setelah mendengar kabar tentang perusahaan baruku dan kekalahan Radit di pengadilan. Ia pasti sudah mencium adanya peluang baru yang bisa ia manfaatkan. "Ya, benar," jawabku. "Aku sedang membangun perusahaan baru." Yanita segera menyela dengan nada yang terlalu antusias. "Dita, aku ingin minta maaf atas kejadian waktu itu. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya ikut-ikutan Radit. Dia yang memaksa. Aku tahu, kamu butuh seseorang yang bisa mengurus pemasaran dan branding yang kuat. Aku bisa bantu, Dit. Aku punya banyak koneksi di dunia hiburan. Kita bisa bekerja sama." Permintaannya sangat jelas. Ia ingin menumpang kesuksesanku yang baru, ingin menjadi parasit lagi. Aku menutup mata sejenak. Yanita mengira aku akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Ia mengira bahwa uang dan kesuksesan bisa membuatku melupakan penghinaan yang mereka lakukan. "Terima kasih Yanita atas tawaranmu," kataku. Suaraku tetap tenang, tapi perusahaan ini didirikan atas dasar integritas. Dan maaf, aku tidak menerima karyawan atau mitra yang menjadikan penghinaan sebagai konten, apalagi yang menjadikannya sebagai gaya hidup. Aku bisa mendengar napas Yanita tertahan di ujung telepon. Kaget karena ditolak secara mentah-mentah. Ia berusaha membujuk lagi, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. "Selamat tinggal Yanita, semoga kau menemukan jalanmu sendiri, tanpa memanfaatkan orang lain," ujarku. Lalu mengakhiri panggilan itu tanpa ragu. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Rasa kebebasan itu begitu nyata. Aku tidak lagi terikat oleh emosi, rasa sakit, ataupun kewajiban. Kemenangan terbesarku bukan hanya merebut kembali asetisetku dari Radit, tetapi juga berhasil menolak godaan untuk menjadi sama sepertinya. Menolak tawaran untuk mendaur ulang kebohongan. Aku menatap logo perusahaan yang baru. Sebuah logo yang terlihat bersih dan sederhana. Ini adalah awal dari babak baru yang benar-benar aku tulis sendiri. Aku tidak lagi dikenal sebagai wanita bodoh yang dipermalukan, tetapi sebagai seorang pemilik perusahaan media yang tangguh. Aku sudah siap untuk menulis kisah sukses yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu sejak Daya Cipta Media berdiri. Proyek perdana kami berjalan jauh, melampaui ekspektasi. Kami tidak mengandalkan sensasi atau trik murahan. Kami mengandalkan kualitas, kejujuran, dan cerita-cerita otentik yang kami kemas dengan visual yang memukau. Klien-klien besar yang dulunya hanya memandang Radit, kini berbalik melirik kami, tertarik pada konsep kami yang segar dan beretika. Kami membuktikan bahwa integritas bisa menjadi komoditas
yang jauh lebih berharga daripada skandal. Aku duduk di kantor baru kami, sebuah ruang kerja yang terang dan minimalis, jauh lebih besar daripada apartemen tempat kami memulai. Hari ini, kami merayakan penandatanganan kontrak dengan jenama kosmetik internasional. Ini adalah kontrak terbesar kami sejauh ini. Tio dan seluruh tim bersorak gembira menyambut pencapaian ini dengan penuh kebanggaan. Aku menatap wajah mereka yang berseri-seri, dan di mata mereka, aku melihat refleksi dari diriku sendiri. Bukan lagi wanita yang rapuh, melainkan seorang pemimpin yang kuat dan disegani. Di tengah perayaan kecil itu, ponselku berdering. Kali ini bukan Yanita atau nomor asing yang mencurigakan. Itu adalah panggilan dari pengacaraku, Tuan Sanjaya. Aku berjalan menjauh dari keramaian timku, menuju jendela besar kantor. Ada kabar baik, Budita, kata Tuan Sanjaya melalui telepon. Semua aset yang tersisa dan masih atas nama Radit, termasuk hak cipta terakhir dari beberapa konsep awal, telah resmi Anda dapatkan. Proses penyitaan dan ganti rugi sudah 100% selesai. Secara hukum, urusan Anda dengan Radit sudah tuntas. Tidak ada lagi keterikatan apapun. Jantungku tidak berdebar kencang, tetapi hatiku terasa sangat ringan, seolah beban yang selama ini kusimpan telah terangkat sepenuhnya. 3 tahun kehidupanku yang kuserahkan pada kebohongan, akhirnya resmi ditutup hari ini. Terima kasih, Tuan Sanjaya. Anda sangat membantu, ujarku tulus. Sama-sama, Budita. Sekarang, fokuslah pada perusahaan Anda. Anda telah membuktikan bahwa kejahatan tidak pernah menang. Tutupnya. Setelah menutup telepon, aku masih berdiri di dekat jendela, memandang cakrawala kota yang kebiruan. Aku tidak lagi memikirkan Radit. Ia sekarang hanyalah ingatan samar. Sebuah kisah lama yang sudah selesai dan tidak perlu dibuka lagi. Aku benar-benar telah melupakannya. Bukan dengan paksaan, melainkan karena kehidupanku yang baru jauh lebih menarik dan berharga. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pulang dan menghabiskan akhir pekan bersama Ibu Puji. Aku ingin menceritakan keberhasilan proyek kami. Malam itu, di meja makan yang hangat, Ibu Puji menyajikan masakan kesukaan kami berdua. Kamu sudah bahagia, Nah? Tanya Ibu Puji, menatapku lembut. Aku meletakkan sendok, membalas tatapan Ibu Puji dengan senyum tulus. Jauh lebih bahagia, Bu. Aku tidak lagi merasa takut atau malu. Semua sudah berakhir. Bahkan, video viral itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Ibu Puji tersenyum lega. Ibu tahu, kamu anak yang kuat. Tapi ingat, Tita, jangan biarkan dendammu membuatmu keras. Balas dendammu sudah selesai. Sekarang, biarkan hatimu menerima kebahagiaan baru. Kata-kata Ibu Puji itu menembus pertahananku. Iya benar. Aku telah terlalu fokus pada pembalasan hingga lupa untuk membuka hati. Setelah makan malam, aku pergi ke taman belakang. Aku membawa sebuah kotak kayu tua yang berisi kenang-kenangan dari masa laluku dengan Radit, foto-foto, surat-surat, dan sebuah liontin pemberiannya. Barang-barang ini telah lama tersimpan, terlupakan. Aku membuka kotak itu, mengeluarkan isinya satu persatu. Ada sebuah kartu ucapan yang ia berikan di ulang tahunku yang pertama, dengan tulisan tangan yang manis. Ada juga foto kami berdua saat liburan ke pegunungan, sebelum keserakahan merusak segalanya. Aku menatap foto itu tanpa rasa sakit, tanpa rasa amarah. Itu hanyalah kenangan tentang seorang pria yang pernah kucintai, yang kemudian menghancurkanku. Dan kini sudah tidak memiliki arti apapun. Aku mengambil semua barang itu, membakarnya perlahan-lahan di sebuah pot tanah liat di sudut taman. Api kecil melahap kertis-kertis dan kenangan itu, mengubahnya menjadi abu hitam yang ringan. Aku menonton api itu menari-nari hingga apinya padam sepenuhnya. Proses ini terasa seperti ritual pembersihan, sebuah upacara perpisahan yang kusampaikan pada masa lalu. Saat abu itu mendingin, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Masa laluku, yang dulunya adalah babak paling menyakitkan,
kini resmi menjadi abu dan hanya menyisakan pelajaran berharga. Aku telah menutup buku lama itu selamanya. Aku masuk ke rumah, menuju kamar. Aku menatap cermin. Di sana, Dita yang baru tersenyum padaku. Bukan Dita yang naif, bukan Dita yang penuh dendam, melainkan Dita yang siap untuk masa depan. Aku menyadari, balas dendam terbaik bukanlah melihat musuh jatuh dan terpuruk. Balas dendam terbaik adalah ketika aku berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih bahagia dan sukses, tanpa perlu memikirkan mereka lagi. Aku sudah melangkah jauh ke depan, sementara Radit masih terperangkap di lumpur yang ia buat sendiri. Besok, aku akan pergi ke kantor. Timku sedang menungguku. Ada ide-ide baru yang harus kami realisasikan. Ada klien-klien baru yang harus kami yakinkan. Aku sudah tidak lagi melihat ke belakang. Aku siap untuk babak berikutnya. Babak di mana kisahku bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang kesuksesan, integritas, dan mungkin tentang cinta baru yang benar-benar tulus. Aku sudah siap untuk menulis kisah itu dari nol, dengan pena yang kugenggam sendiri.